Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Oke, langsung kita masuk ke dalam pembacaan general ya. Sekali lagi ini energi banyak orang, belum tentu resonate untuk semuanya ya. Dan energi bisa terbolak-balik vice versa ya. Kalau kalian ingin dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, silakan mendaftar terlebih dahulu. Saya punya rulesnya ya, nanti saya kirimkan. Chat nomor WA saya untuk mendaftar, chat only ya, tidak telepon ya. Nomor WA saya ada di bawah video YouTube saya ya. Dan kali ini kita masuk ke dalam judul saat dia menyadari bahwa kalian sudah meninggalkan dirinya ya. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu kita melihat situasi dan kondisi atau kejadian atau ceritanya itu seperti apa ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu ya. Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti ini bukan pembacaan untuk kalian ya, mungkin untuk orang lain, karena sekali lagi ini adalah pembacaan umum energi banyak orang. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya, situasi dan kondisinya seperti apa sih sehingga kalian meninggalkan seseorang ini ya. Ada yang mungkin memang sudah benar-benar meninggalkan atau sudah lama memang sudah tidak berkomunikasi. Oke, di sini ada yang namanya itu the whip ya, semacam the whip atau mungkin ini penebah seperti itu. Jadi ada penderitaan yang bertubi-tubi dan terus-menerus yang kalian rasakan sehingga kalian nggak betah. Kemudian kalian meninggalkan seseorang ini ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Sudah nonton video saya. Sudah nonton, sudah subscribe, sudah banyak apresiasinya dengan komentar, likes ya. Juga share video-video saya. Terima kasih banyak, semoga berkah untuk kalian semua ya. Dan untuk yang baru saja menemukan channel saya, baru saja bergabung, kalau cocok jangan lupa subscribe ya. Kalau suka dengan bacaan saya. Oke, di sini ada bukit di mana kalian ini lebih banyak memberi, kalian sudah banyak toleransi seperti itu. Kalian sudah banyak berusaha dalam hubungan ini ya, tapi tidak ada penghargaan. Bisa dikata bahwa keadaannya itu tidak seimbang antara memberi dan menerima, satu sama lain itu tidak seimbang. Satu maunya cuma nerima aja ya, tidak mau memberi ya. Sementara yang satunya itu lebih banyak memberi ya, banyak ketulusan, banyak perhatian tapi tidak dihiraukan semacam itu sehingga kalian lelah ya, kemudian meninggalkan. Oke, lanjut ya. Kita lanjut gimana ceritanya sehingga kalian meninggalkan seseorang ini. Untuk deck yang kedua nanti kita lihat sama-sama bagaimana dia setelah menyadari, saat dia menyadari kalian sudah meninggalkan seseorang tersebut ya. Bagaimana reaksinya, perasaannya, atau bagaimana keadaan dia ya. Sementara ini kita lihat dulu situasi dan kondisinya ya. Kenapa sampai kalian meninggalkan seseorang ini. Oke. Di sini, nah, kalian itu sudah lelah ya. Kalian tidak ingin lagi terkungkung dalam satu hubungan atau situasi dan kondisi yang membuat kalian itu tidak nyaman, tidak bebas. Karena memang kalian dengan hubungan ini itu seperti gini ya. Kalau ini ikan ya, ikan itu kan tempatnya di air ya. Kalau kalian dalam hubungan apapun ya, yang jelas dalam hubungan itu kan menginginkan ada kasih sayang, ada perhatian, ada saling memberi dan menerima yang seimbang. Ya, seperti ikan ini harusnya di air. Kalian di dalam satu pernikahan tapi tidak mendapatkan apa yang namanya pernikahan seperti itu. Pacaran tapi rasanya bukan pacaran ya. Jadi kalian menginginkan bebas sudah. Saya sudah nggak ingin lagi berada di situasi dan kondisi atau di dalam suatu hubungan yang sekiranya membuat kalian ini bukan tempat saya. Saya tidak layak di sini. Saya layak bahagia dan saya harus meninggalkan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekiranya kurang 2 ya. Kurang 2 kartu lagi. Saya memang sengaja ambil 1 dan saya tidak ambil acak ya. Saya memang sengaja mengambil yang jumping. Kalaupun terpaksa saya ambil acak, itu kalau sudah lama saya
shuffle tidak keluar. Oke, di sini ada the ring ya. The ring ini terkait dengan beberapa yang di antara kalian, tidak selalu ya, tidak semuanya, ini terkait dengan satu pernikahan atau mungkin ya suatu ikatan atau hubungan yang sudah sangat serius ya. Mungkin keluarga sudah pada saling kenal atau hubungan yang sudah berjalan sekian lama ya, sudah sangat mengenal satu sama lain dan dibangun dengan tempo yang mungkin sudah banyak suka duka yang kalian alami ya. Tapi mungkin kalian memutuskan untuk meninggalkan seseorang ini. Kurang satu. Oke, sudah terbuka. Nah, di sini kalian pun banyak harapan sebenarnya ya. Dan kalian dalam hubungan ini, dalam dengan terhubungnya kalian dengan orang ini, harapan kalian itu tidak bisa terwujud. Contoh ya, contoh. Kalian ingin diperhatikan aja atau mungkin adalah jangan terlalu dikungkung atau mungkin jangan terlalu posesif atau paling tidak berikan perhatian seperti itu, tapi kalian tidak mendapatkan ya. Kalian ada harapan-harapan yang pupus karena berhubungan dengan seseorang ini ya, sehingga kalian mikir kenapa harapanku yang simple aja, keinginan yang nggak terlalu rumit, sederhana, itu pun tidak bisa tercapai dengan orang ini. Sehingga kalian memutuskan untuk pergi. Oke, jadi sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Ini cerita di mana kenapa sampai kalian meninggalkan seseorang ini ya. Oke, di sini juga ada kalian ingin ya di sini the coffin ya, coffin atau mumi di sini. Ini kartu-kartu yang mengartikan bahwa kalian itu tidak ingin lagi di situasi dan kondisi seperti ini. Sehingga kalian ingin bangkit atau ingin memulai melangkah untuk sesuatu yang baru, nggak gini-gini lagi. Oke. Tapi di sini ya juga ada halangan yang besar ya. Halangan yang besar. Mungkin ada hambatan untuk meninggalkan seseorang ini ya. Mungkin kalau di pernikahan atau di hubungan yang sudah lama, itu ada faktor-faktor lain di luar hubungan kalian yang mempengaruhi, yang menjadi halangan untuk kalian untuk bisa meninggalkan begitu saja seseorang ini ya. Mungkin kalau rumah tangga mungkin ada keterkaitan anak, keluarga dan sebagainya. Ini contoh saja ya, contoh. Tidak semuanya seperti itu. Dan di sini memang ada yang namanya penderitaan yang membuat kalian itu banyak yang sakit ya. Ada yang sakit fisik, juga ada yang beberapa sakit secara psikologis atau mungkin secara mental, sudah sangat terganggu, sudah sangat lelah ya, depresi, stres seperti itu. Oke. Saya taruh sini. Kemudian kita lanjut untuk deck yang kedua, di mana setelah atau saat dia menyadari bahwa kalian telah meninggalkan diri mereka ya. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan dia, perasaan seseorang itu ya, dan kemudian mungkin apa yang dia inginkan atau yang apa ya di dalam lubuk hati terdalamnya ya. Mungkin tidak ditampakkan ya, mungkin hanya dipendam atau mungkin juga ditampakkan melalui tindakan nyata. Oke, kita lihat dari kartu ini. Kartu tarot ya. Kalau di TikTok ininya aja ya. Tanpa tahu ceritanya masuk apa enggak ya. Jadi sekali lagi ini adalah pembacaan general ya. Tidak selalu bisa cocok untuk semuanya. Dan energi bisa terbolak-balik antara energi kalian dan energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Dan kalau untuk kalian yang mempunyai permasalahan dan ingin dibacakan tarot, silahkan mendaftar terlebih dahulu untuk pembacaan secara personal untuk diri kalian sendiri. Semuanya berbayar ya. Dan syaratnya adalah mendaftar dan memenuhi persyaratan yang telah saya kirimkan. Nomor WA saya ada di bawah video YouTube saya di deskripsinya. Chat only, tidak telepon. Oke. Dan untuk pembacaannya sesuai dengan slot yang tersedia. Tidak bisa transfer kemudian just now ya. Jangan ini. Yang sabar karena yang lain pun juga punya banyak masalah ya. Tidak hanya kalian sendiri di dunia ini. Oke, sudah terbuka dua. Di sini ada Page of Chalices dan Seven of Swords. Di mana di sini ada dia itu beberapa dari kalian, beberapa dari orang yang saat mereka menyadari bahwa kalian meninggalkan mereka itu
mereka awalnya itu mereka kemudian mencari-cari atau mungkin masih belum apa ya, belum merasa terlalu kehilangan sehingga merasa oh ya udah kalau nggak mau ya aku akan cari yang baru. Nah, semacam itu ya. Energi-energi seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun mendapatkan apa ya? Mereka dicurangi atau mungkin contoh saja seperti ini. Mereka mencari pasangan atau tebar pesona kepada yang lain ya, kepada orang lain, kemudian mereka berhubungan terkoneksi, tapi justru yang mereka dapatkan ya bukan seperti yang mereka harapkan ya. Jadi seperti ini, kalau kalian berharap tapi tidak terpenuhi ya. Ini begitu pula dengan dia, sebaliknya seperti itu. Dia juga mengalami bahwa dia dicurangi atau mungkin pasangan yang setelah kalian ini tidak sesuai dengan harapan mereka, bahkan lebih bagus kalian gitu loh. Kalau dibandingkan itu mending kalian gitu loh. Ya. Kemudian di sini mereka itu lebih kepada apa ya? Dimanfaatkan. Kasihan sekali. Dimanfaatkan. Jadi kalau ada butuhnya itu mereka baik. Ya, kemudian kalau untuk dimanfaatkan dan untuk kesenangan seseorang. Jadi mungkin karma atau mungkin hukum tabur tua ya, di mana kalian telah tersakiti di sini. Ini kemudian dia berbalik ya, keadaan berbalik di mana dia dengan orang lain ini disakiti, tidak sesuai ekspektasi ya. Kemudian di sini juga ada yang dimanfaatkan, sudah terlanjur hancur ya. Terus dimanfaatkan juga secara finansial, di mana finansial mereka itu mungkin sebelumnya itu kalian cukup membantu dalam hal finansial atau mungkin bisa dibilang seperti ini, kalian membawa keberuntungan gitu di dalam hubungan kalian bersama seseorang ini. Tapi setelah kalian meninggalkan dia ya, dia ini secara ekonomi atau finansial itu apa ya, goyah, seperti goyah ya, goyah. Kemudian ditambah lagi ada orang lain yang juga memanfaatkan gitu, jadi tambah nggak karu-karuan gitu. Kemudian di sini sebenarnya secara keluarga, kalau ini keluarga ya, atau mungkin secara hubungan ya, sebenarnya di sini itu kan sudah terberkati, sudah harmonis ya, sudah baik, aman, nyaman. Di sini dia justru tidak mendapatkan apa yang seperti di sini, jauh gitu loh. Di sini dia merasa aman, nyaman ya. Tapi cuman kaliannya yang sudah nggak betah ya, sehingga kalian meninggalkan. Di sini dia menjalin hubungan kembali ya, kemudian mendapatkan apa yang kalian rasakan dulu ya, tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan gitu ya, kebalikannya. Oke, di sini ada Ace of Swords ya, Ace of Swords di mana di sini mereka itu akhirnya mencoba untuk introspeksi atau mungkin memikirkan dengan pemikiran yang baru, lebih cerah untuk mempelajari kenapa saya jadi begini ya, kenapa kok kondisinya semakin tidak nyaman. Nah, disinilah mereka baru menyadari bahwa oh ternyata saya kurang bersyukur ya. Waktu dulu bersama kalian itu sebenarnya sungguh nyaman ya, sungguh damai hati ya, tapi mereka tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan kepada kalian sehingga kalian meninggalkan. Di sini ada apa ya, kayak baru tersadar ya, mau komunikasi, mau memulai itu atau mungkin mau menyampaikan permintaan maaf atau apapun, di sini sudah nggak kesampaian, mungkin sudah kalian benar-benar meninggalkan atau mungkin sudah blokir ya, sehingga dia tidak bisa menghubungi kalian ya. Kemudian di sini kondisi keuangan terutama atau mungkin apapun ya yang terkait dengan kestabilan hidup ya. Di sini itu dia seperti apa ya,
khawatir ya kalau dibilang kondisi itu apa ya, melas ya, kurang makmur ya, tidak, terus kemudian hidupnya kacau balau ya, kemudian sepi, sulit, miskin, aduh, kehilangan, banyak kehilangan, kemudian minder, banyak mengisolasi diri, frustasi ya, kemudian juga banyak penolakan-penolakan dari mungkin circle-circle dia atau mungkin yang dulu teman-temannya baik kemudian pada ngacir semua, seperti itu. Oh, betapa kasihan ya. Tapi terlambat karena di sini baru menyadari ya, pada saat dulu bersama kalian dia seenaknya seperti itu ya, membuat kalian seperti ini ya. Oke, di sini ada Six of Wands ya. Di sini dia itu memang benar-benar kehilangan yang namanya seperti pride atau harga diri, atau mungkin dulu ya dulu, tapi waktu bersama kalian itu secara status sosial atau terpandang ya, eksistensinya itu masih diperhitungkan. Sekarang sudah bukan apa-apa lagi ya, tidak ada artinya lagi ya. Kemudian makanya mungkin dulu eksistensi atau mungkin harga martabatnya itu terangkat oleh kalian. Setelah tidak bersama kalian, jatuh jeblok. Nah, seperti itu. Kondisi seperti ini memang ini belum tentu ya. Jangan percaya sama kartu juga ya. Saya ingatkan sekali lagi, lebih percaya kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanya media. Kartu ini hanya media. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang terpenting adalah mengambil satu manfaat yang positif dari pembacaan kartu tarot ya. Sekiranya dibutuhkan untuk pencerahan, monggo silahkan diambil yang positif-positif. Buang yang sekiranya tidak make sense ya. Oke. Kalau dirasa didengerin itu nggak nyaman, nggak enak di hati ya, anggap saja ini bukan bacaan untuk kalian. Oke. Kemudian kita lihat untuk saran ya, untuk saran kalian yang sudah meninggalkan seseorang ini. Apa sarannya? Oke, kita lihat sarannya, kita ambil 3 aja ya. Kasihan loh orang ini ya. Oke lah, kasihan, tinggallah kasihan. Lebih baik didoakan saja. Kalau kasihan doang nggak ada ininya. Supaya kita juga dapat pahalanya dari doa kita. Doakan yang terbaik untuk dia ya. Juga jangan lupa doakan untuk diri sendiri supaya selalu bahagia ya. Kalian layak bahagia, layak untuk nyaman, hidup nyaman dan damai. Bukan tergantung orang lain, tapi kita sendiri yang harus menciptakannya ya. Bagaimana cara menciptakannya? Dari mindset. Kalau kita banyak bersyukur, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif ya, insya Allah kalian bisa merasakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri, versi kalian ya. Standar kebahagiaan setiap orang itu beda-beda ya, tidak selalu sama. Kadang-kadang cuman keluar aja jajan di warung udah happy. Ada yang harus ke mall untuk shopping. Beda-beda standarnya bahagia, standarnya kepuasan, beda-beda. Maka dari itu sederhanakanlah keinginan ya, supaya kita bahagia dan banyak-banyak bersyukur. Oke. Spiritual or religious community. Join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth ya. Jadi kalian yang sudah menghilang atau menjauh dari seseorang yang seperti ini, bisa dibilang toksik dan tidak sesuai dengan harapan kalian, carilah orang-orang ya, atau berkumpullah dengan orang-orang soleh ya, semacam itu. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang sekiranya bisa memberikan energi atau afirmasi, vibrasi yang positif untuk kalian, sehingga kalian juga lebih maju, melupakan atau mungkin bisa healing, rilis hal-hal yang di masa lalu cukup menyakitkan, bahagiakan hidup kalian ya, seperti itu. Teman-teman yang bisa memberikan energi-energi positif, yang bisa membangun jiwa kita menjadi lebih dewasa, lebih bermakna hidup kita, tidak sia-sia, tidak sedih terus, seperti itu sarannya ya. Dan spiritual or religious, jadi kalian lebih setelah meninggalkan orang ini harusnya lebih baik ya. Secara pola pikir ya, jangan semakin negatif ya, jangan tenggelam ke dalam energi-energi yang negatif, termasuk kekecewaan, sakit hati, dendam ya, gak usah. Oke, gak perlu, nanti kembalinya ke kita juga kok ya. Kalau dia mah beda urusan, sudah di tangan Tuhan urusannya,
dia dengan Tuhan, bukan dengan kamu lagi ya. Oke, di sini unnecessary worries. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solution, ya kan? Jadi, kalau kalian memang sakit hati ya dengan seseorang ini dan kalian sudah meninggalkan ya, release, jadi lepaskan rasa sakit hati itu ya, dan kekhawatiran, kekecewaan, serahkan semuanya kepada Tuhan untuk healing dan solusinya ya. Jadi tarot ini tidak bisa memberikan solusi, cuman memberikan satu wacana untuk membuka mindset kalian untuk lebih positif ya, sehingga kalian bisa healing dengan sendirinya ya. Healing bukan dengan kartu tarot ya, dari diri sendiri, niat dan pertolongan Allah ya, pertolongan Tuhan ya. Healing kalau kalian sudah meninggalkan tapi masih sakit hati, masih belum bisa wake up, belum bisa bangkit ya. Mohon pertolongan Tuhan. Oke, di sini progress not perfection. Oke. Jadi don't compare yourself to other ya, or judge yourself, instead focus upon how far you've come and all that you've learned. Oke. Saya ini nggak kelihatan, harus pakai kacamata kalau dekat. Kalau jauh kalian nggak kelihatan, repot, mata tua. Oke, di sini jadi mungkin progres yang kalian jalani sekarang, yang kalian capai, atau mungkin pencapaian terhadap setelah meninggalkan seseorang ini mungkin ada progresnya. Ada beberapa yang memang sudah progresnya langsung membaik ya, ada yang perlahan. Tapi nikmati prosesnya ya, dan apapun progres, apapun pencapaian yang kalian capai ya, mungkin tidak perfect seperti harapan kalian, tapi tetap lakukan ya, tetap lakukan ya, dan jangan membandingkan dengan orang lain, kehidupan orang lain, pasangan orang lain, nggak perlu ya. Sekali lagi seperti di awal saya bilang bahwa standar kebahagiaan, standar kenyamanan ya, kesuksesan masing-masing orang itu punya standar sendiri-sendiri ya, dan standarnya itu tergantung dari mindset, pola pikir ya. Kalau pola pikirnya negatif ya, otomatis pasti banyak keinginan, pasti membandingkan dengan hal-hal yang sekiranya bukan dari sudut pandang yang positif ya. Kalau yang positif itu pasti banyak bersyukur ya, dari hal-hal yang sederhana aja bisa membahagiakan, nggak muluk-muluk. Oke, saya kira itu aja pembacaan dari saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Mungkin saya tadi di sini agak terbata-bata karena memang saya ke distract sama yang namanya kucing di belakang saya itu menggigit-gigit kaki saya ya, karena gemes mungkin, kaki saya gede ya. Jadi saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap dukung saya, jangan lupa subscribe, like, comment. LKS, bye-bye.